Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Perkenalkan, kami anggota dari kelompok 1. Nama-nama anggotanya yaitu Abdullah, Aditya, Aira, dan Atia. Di sini kami akan menjelaskan apa saja kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Saya Aira Ramadhani Putri Nadir, absen 3, ingin menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Agama masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah paganisme, Yahudi, dan Kristen. Agama pagan menjadi agama mayoritas mereka. Ratusan berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah untuk disembah. Perlawanan dan peperangan agama Islam saat Islam datang terjadi karena semangat keagamaan mereka yang kuat. Bangsa Arab pada masa pra-Islam memiliki kepercayaan yang beragam, namun sebagian besar adalah penyembah berhala. Kepercayaan yang dianut masyarakat Arab pra-Islam selain menyembah berhala yaitu agama Kristen, Yahudi, dan Majusi. Kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Mereka memiliki semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan diri dan martabat. Masyarakat yang cinta kebebasan, royal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Dalam hal syair, pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair berperan sangat penting dalam datangnya Islam. Tokoh-tokoh syair yang sangat terkenal adalah Muhalihil bin Rabi'ah at-Talibi, Umrul Qais, Lubaid bin Rabi'ah, dan banyak lainnya. Di antara karakter positif masyarakat Arab ini tertutup dengan kejahilian mereka dalam hal bertauhid dan berakhlak. Adapun kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamr atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, merampok, dan sebagainya. Perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak mempunyai kemampuan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina jika mempunyai anak perempuan. Kemudian, masyarakat Arab masih memberlakukan tradisi perbudakan atau menjual belikan budak seperti berdagang lainnya. Masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga bertani dan berternak. Bagi orang Arab Baduy, peternakan menjadi sumber kehidupan mereka. Berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang turun hujan dan subur. Jadi, kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lain atau nomaden. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi lazim perhatikan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruh sistem riba. Hal yang terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan dilakukan oleh bangsa lain sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan. Mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang biasa diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir karena unta merupakan hewan yang menakjubkan. Kekuatan tangguh maupun menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Unta-unta ini membawa
dagangan dari suatu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Islam. Kondisi politik Jahiliyah Arab di pra-Islam dibagi menjadi dua yaitu interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Byzantium dan Persia. Kedua persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Persia dipimpin oleh dinasti Sasania yang mempunyai daerah Iran dan lain-lain. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan dan loyal pada pemimpin suku. Contohnya adalah Perang Fujar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasulullah diutus. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada di antaranya Kerajaan Kinda, Kerajaan Main, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, penduduk Romawi di Yaman, Kerajaan Hittah, Kerajaan Ghassan, dan kerajaan lainnya. 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy yaitu Hijabah yang artinya penjaga kunci Ka'bah, Isyakah penjaga air mata Jam-Jam, Diyat kekuasaan hakim sipil, dan Sri Minal Sifarah kuasa usaha negara atau duta. Liwa jabatan ketentaraan. Rifada pengurus pajak bagi kafir miskin. Nadwa jabatan ketua dewan. Kaiman pengurus balai musyawarah. Kazina jabatan administrasi keuangan. Azim penjaga panah parmal, yaitu untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7, yakni Abi Amir Uwais BDI, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas 7I yang beranggotakan Adwa Dinayah Putri, Almira Sutra Safina Syahidina, Ariska Putri Bamsyah, Aira Fitri Ramadhani, Azahra Nur Al-Falah, dan Azmi Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan 4 materi, yakni materi pertama adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam yang akan dijelaskan oleh saya, Ariska. Lalu materi kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam yang akan disampaikan oleh Azmi Fauziah. Materi ketiga kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam yang disampaikan oleh Argira dan Almira. Materi keempat yaitu kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam yang akan dijelaskan oleh Adwa dan Zahra. Perkenalkan, nama saya Ariska Putri Bamsyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ismail wafat, terjadi terputusnya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam. Dia melihat penduduk Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan itu, Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya.
dengan meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat peribadatan masyarakat Mekah. Berhala itu diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah yang menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Amir bin Lu'ay mengajarkan masyarakat Mekah tentang tata cara penyembah berhala seperti dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Pada musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Setelah itu, mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah: 1. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. 2. Ketika berhaji, mereka bertawaf, mengelilingi berhala tersebut dan bersujud kepadanya. 3. Mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Penyimpangan ajaran tauhid masyarakat Mekah tersebut disebut masa jahiliyah atau masa kebodohan. Bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, melainkan bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah: 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan. 2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur. 3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Menurut Lapidus dan Al-Mubarakfuri, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kanaan di Palestina, ke Khaybar, dan wilayah Hijaz di Yasrib dan Taima. Suku yang berpengaruh yaitu Khaybar, Nadir, Mustalik, Qurozah, Koinuka, dan Bani Gatan. Agama Nasrani menurut Hasan Ibrahim Hasan masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi saat invasi bangsa Romawi dan Habasyah Ethiopia, pemeluknya penduduk Gosan, Bani Taglib, dan Bani Ta'i. Agama Majusi menurut Rizqullah banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia, seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Agama Majusi ini pernah dianut masyarakat Yaman dan Arab Selatan ketika Yaman dikuasai Persia. Agama Sabai yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kidaniyun, suku Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fauzia dari kelompok 1 kelas 7I. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya.
Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar dalam ahli syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan baik di masa damai maupun di masa berperang. Sekian dan terima kasih dari saya, Azmi Fauzia. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sutra Safina Saidina. Di sini saya dan Aira akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga, perdagangan merupakan mata pencaharian mereka. Meskipun ada juga yang bertani dan berternak, bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lain atau nomaden. Dari hewan ternak mereka bisa mengonsumsi seperti daging, meminum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Tatkala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka menjual beberapa ternaknya kepada orang lain. Orang-orang kaya di kalangan mereka adalah orang yang memiliki hewan ternak yang banyak, sehingga untuk mengurusi ternaknya mereka mempekerjakan beberapa orang untuk mengembalanya. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang menjadi pengembala ternaknya sendiri dan ada juga yang mengembalakan ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau mengembala kambing milik orang kaya. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Sedangkan masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar dan lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan saja. Mayoritas mereka memilih perniagaan seperti mata pencahariannya, khususnya penduduk Maka mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Dalam pandangan orang-orang Arab, penduduk Makkah memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram Makkah. Orang-orang Arab lainnya tidak berani mengganggu perniagaan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fitri Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya Almira tentang kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam. Orang-orang Arab penduduk Makkah memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negeri Makkah. Orang-orang Arab yang lain tidak berani mengganggu perniagaan mereka. Allah Ta'ala menjadikan Makkah menjadi tanah yang suci dan aman. Firman Allah surah Al-Ankabut ayat 29 yang artinya, dan apakah mereka tidak diperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitar rampok-merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Antara penduduk Makkah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini dapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Makkah karena orang-orang Yaman terkenal punya keahlian di bidang penjagaan. Selain itu, Makkah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji karena Ka'bah berada di kota Makkah yang selalu diziarahi setiap tahun setiap mereka melaksanakan haji.
Orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan pedagang ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran tentang perjalanan mereka ke dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya dagang musim panas ke kota Syam. Firman Allah Quran surat Al-Quraisy ayat 106, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ukas, Mizanah, dan Jil-Majis merupakan pusat-pusat perdagangan yang sudah terkenal sejak lama yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Fungsi pusat perdagangan ini bukan saja menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Di sini mereka juga saling menguji kemampuan. Dari sini bisa kita hayangkan maka tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi global. Sebagai bahasa Arab, orang Quraisy menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Arab, mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya pendaharaan kata. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim diperhatikan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah. Sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan. Mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir karena unta merupakan hewan yang menakjubkan yang memiliki kekuatan tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Unta-unta membawa dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Dinaya Putri. Di sini saya dan Azahra Nur Al-Falah akan menjelaskan materi tentang kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi politik masyarakat sebelum Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah pesisir Afrika. Sedangkan Kaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia pra-Islam, terakhir dipimpin oleh dinasti Sasania, mempunyai wilayah Iran, Irak, Amerika, Afghanistan, Turki, bagian timur, dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik yang berlebihan dan loyal pemimpin suku. Tidak jarang
peperangan terjadi antara suku, seperti Perang Fujar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Perang Fujar merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Pertama, perang antara suku Kinanah dan Hawazan. Kemudian suku Quraisy dan Hawazan serta suku Kinanah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nur Alfalah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya Adwa Diana Putri. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, di antaranya yaitu Kerajaan Kindah. Kerajaan Kindah adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab, di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun, kerajaan Kindah umurnya tidak lama. Kerajaan Ma'in dan Qotban. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Namun, sejarah kedua kerajaan itu sangatlah sedikit. Kerajaan Saba. Kerajaan Saba ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qotban. Kerajaan Saba juga meliputi Hadharmaut. Ibu kotanya adalah Ma'rab, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kota terpenting adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya, Mekah dan Ka'bah dikuasai Nabi Ismail alaihi salam dan para sulungnya Nabi, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum, yang kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Khuza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'rib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Setelah itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Sekian dari kami berdua tentang kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami kelompok 1 kelas 7I. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.